Renungan Harian 25 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Ketika Orang Benar Menderita Seperti Para Pelaku Kejahatan. Nats yang diambil Amsal pasal 29 ayat 2 dan Mazmur pasal 12 ayat 1. Sejarah kaum baptis di Inggris setelah persemakmuran mulai dari tahun 1660 hingga 1688 adalah cerita yang sedih mengenai cara bertahan hidup. Bukannya mengenai ekspansi. Pada bulan November 1660, John Bunyan memulai hukuman 12 tahun penjaranya di Bedford, Inggris. Para pelayan baptis utama lainnya juga dipenjarakan. Pada tanggal 19 Oktober 1661, John James, seorang pelayan baptis Sabbatarian, diseret dari mimbar di Bull Street Alley, Whitechapel di London dan dimasukkan ke dalam penjara Newgate. Pada tanggal 26 November 1661, ia dibawa ke Tyburn untuk digantung. Meskipun semua penganiayaan ini terjadi, Raja Charles II tidak bergeming. Kaum baptis tidak memiliki jalan selain mencari dukungan publik yang menguntungkan melalui publikasi tentang keadaan mereka yang mengenaskan. 2 publikasi diterbitkan pada tahun 1661 untuk tujuan ini. Yang pertama ditulis oleh John Stresemann, anggota dari umat yang dibaptis, berjudulkan A Plea for Toleration of Opinion and Persuasion in Matter of Religion Differing from the Church of England. Buku ini bersama dengan buku yang kedua adalah usaha untuk menunjukkan kejahatan penganiayaan dan mengklaim kebebasan beragama. Buku itu juga menyatakan kerelaan kaum baptis sebagai warga yang setia untuk patuh kepada raja dan para pegawainya dalam hal sipil. Literatur yang kedua berjudulkan Sion's Grants for Her Distressed or Sober Endeavors to Prevent Innocent Blood. 7 pelayan baptis mencantumkan nama-nama mereka pada literatur itu. Mereka adalah Joseph Wright, Thomas More, George Hammond, William Jeffrey, Francis Stanley, William Reynolds, dan Francis Smith. Joseph Wright menghabiskan tidak kurang dari 20 tahun di dalam penjara demi kebenaran. Di seluruh Inggris, kaum baptis dikejar-kejar pejabat dengan penuh kemarahan. Namun tetap saja kaum baptis mengajukan permohonan kepada raja. Sebuah surat permohonan telah diajukan kepada Charles II pada bulan Juli 1660 yang menyebutkan bahwa kaum baptis bahkan diancam karena berdoa di rumah mereka sendiri. Pada tanggal 25 Januari 1661, hari ini, surat permohonan lainnya yang berjudul Surat Permohonan dan Presentasi yang Rendah Hati mengenai penderitaan beberapa orang yang cinta damai, yang menyandang nama Anabaptis, penduduk wilayah Kent dan sekarang tahanan-tahanan di dalam penjara di Maidstone karena kesaksian hati nurani baik diajukan. Dengan berjalannya waktu, pihak kerajaan berusaha untuk meredam kaum baptis yang tidak mau kompromi dengan cara menerbitkan Conventil Acts 1664 yang membatasi jumlah pertemuan kerohanian tidak lebih dari 4 orang, kecuali di bangunan-bangunan gereja negara, dan 5 Mile Acts yang membuat para pengkhotbah baptis tidak bisa berkhotbah di kota-kota. Tetapi walaupun pihak pemerintah menerapkan hukuman yang berat, kaum baptis memutuskan untuk mematuhi Allah daripada manusia. Penjara-penjara dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, tetapi para pendahulu kita tidak mau tunduk kepada tekanan. Kisah lengkapnya tidak dapat diberikan dalam tulisan yang pendek ini, tetapi kaum baptis di Amerika hari ini berhutang sebuah penghargaan yang besar kepada para pendahulu rohani mereka yang percaya bahwa paksaan tidak punya tempat dalam realita kerohanian. Kiranya kita memutuskan untuk menyediakan warisan yang sama bagi generasi yang akan datang. Renungan tambahan Dr. Sonto Liao. Poin pertama, para penganiaya tidak punya malu atas perbuatan mereka, karena sesungguhnya iblislah yang bekerja di balik mereka. Apakah iblis punya malu? Sekarang pun iblis berusaha dan ia mencari orang-orang sesat yang bisa dipakainya untuk menganiaya kebenaran. Saya dengar di Semarang ada orang Kristen yang melaporkan gereja tertentu ke pemerintah. Begitu juga di NTT dan Maluku.
di mana denominasi yang mayoritas setempat berusaha memakai kuasa pemerintah untuk melarang gereja baru beraktivitas. Iblis selalu berusaha mengulang kekejamannya. Hati-hati, jangan sampai Anda jadi alatnya. Poin kedua, John Bunyan, penulis novel terkenal yang berjudul Pilgrim Progress atau Perjalanan Seorang Musafir, dipenjarakan 12 tahun dan banyak sekali pengkhotbah Anabaptis yang rela dipenjara, bahkan dibakar hidup-hidup. Mengapa? Karena itu sebuah penghargaan, karena adalah hal yang sangat mulia jika bisa menderita demi kebenaran. Di pihak penganiaya, tindakan mereka justru membuktikan siapa bos mereka dan kesesatan yang mereka bela. Mengapa iblis habis-habisan mempertahankan baptisan bayi? Karena itu doktrin utamanya yang ditargetkan akan membuat gereja dipenuhi Kristen keturunan tanpa lahir baru. Poin ketiga, hanya orang yang serius tentang imannya dan yang yakin ia dalam kebenaran, yang berani mati demi imannya. Sulit untuk dipahami ada orang yang rela dipenjarakan 20 tahun demi mempertahankan prinsip baptisan harus kepada orang yang sudah bisa percaya, tidak boleh kepada bayi. Mereka juga berjuang agar gereja terpisah dari negara, dan dalam gereja Alkitabiah tidak ada lagi jabatan imam. Para reformator kebingungan, tanpa jabatan imam tetapi ada praktek pemberkatan. Tidak ada yang lebih saya syukurkan selain keselamatan jiwa saya, selain menemukan kelompok Anabaptis dan mengikuti iman dan perjuangan mereka. Namun harus berhati-hati, iblis sudah berhasil merusak sebagian Anabaptis. Demikian renungan hari ini 25 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.